Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Olga. Saya akan menjelaskan tentang fikih zakat dengan NIM saya Channel 213 dari kelas A D3 akuntansi, menjelaskan dari akuntansi syariah. Yang pertama saya akan jelaskan adalah pengertian dari fikih zakat. Fikih zakat berasal dari Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlukan dalam Islam sebagai berzakat ada di urutan ketiga setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang berzakat. Ada syarat untuk zakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak berkekurangan. Yang kedua adalah jenis-jenis zakat. Pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap musim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau disebut dengan 2,5 dalam sebutan kilogram. Makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Apabila kita mau menggantikannya dengan uang, kita harus membayar sesuai dengan harga dari makanan pokok tersebut dan dikalikan besaran zakatnya, yaitu 3, liter atau dalam sebutan kilogram adalah 2,5. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nasib haulnya. Waktu pengeluaran ini tidak dibatasi, jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Zakat jenis ini akhirnya melahirkan banyak jenis zakat, yang diantaranya zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, timbangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, obligasi, tabungan, emas, perak, dan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Lalu adalah objek penerimaan zakat. Objek dalam penerimaan zakat ini adalah ada zakat emas atau disebut dengan perak, zakat piutang, zakat uang kertas, cetak dan sejenisnya, zakat perhiasan, zakat mas kawin, zakat hasil pertanian, zakat tabungan, zakat investasi atau zakat temuan. Dalam fikih zakat ada beberapa orang yang harus menerima zakat, yaitu fakir adalah hampir tidak semua apa-apa sehingga menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin ada orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Amil adalah orang yang mengumpulkan atau mendistribusikan zakat. Muamalaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Rihab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Garimin adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mempertahankan jiwa dan izarah. Fisabilah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Dan Ibn Zamil adalah orang yang kebiasaannya biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah. Di dalam fikih zakat ada orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Di antaranya orang kaya. Zakat tidak seharusnya diberikan kepada orang kaya, yaitu memiliki harta yang banyak dan penghasilan yang cukup. Kedua, keluarga Rasulullah SAW, yaitu yang menegaskan bahwa Ahlul Bait tidak boleh menerima zakat. Yang ketiga, hamba sahaya. Keempat, orang kafir. Kelima adalah orang-orang yang menafkahnya sebagai tanggungan muzaki atau orang zakat, seperti istri, anak, cucu, orang tua, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi di dalam fikih zakat di pasal PSK 109. Badan Amil Zakat harus menyelesaikan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSK 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah, dan selanjutnya yang diperjelaskan untuk hal-hal yang diatur dalam PSK 109 dan dalam PSK 101. Pasal 109 dan 101 disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai bagian dari penyempurnaan aturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan transaksi zakat. PSK tentang zakat tersebut juga mengatur tentang badan pengelolaan zakat yang harus mengelompokkan golongan dana zakat yang diterima dan memisahkannya dari dana infak atau sedekah dan dana amil serta dana non halal lainnya.
Sekian dari presentasi saya. Sekian, terima kasih.